warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nirmala Dewi dengan NIM 010122010139, semester 6A kuantitatif. Saya kuliah di Dr. KHEZ Mutakin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagian materi mata kuliah kuantitatif untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Oke, baik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kuantitatif dari aspek yang pertama itu ada desain. Jadi, penelitian kuantitatif memiliki desain yang tersusun secara sistematik, logis, dan objektif. Nah, yang artinya berusaha menjawab fenomena berdasarkan hubungan variabel yang dapat diuji dan diukur. Peneliti menyusun rancangan awal seperti memilih populasi, variabel, sampel, hipotesis, dan metode analisis statistik sebelum pengumpulan data dimulai. Nah, yang kedua itu ada tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk yang pertama menunjukkan hubungan antar variabel, yang kedua itu menguji teori, yang ketiga mencari generalisasi yang mempunyai nilai preduktif. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu seperti apa? Yaitu menggunakan kuesioner, tes, angket, wawancara terstruktur. Nah, selanjutnya ada data. Data dalam penelitian kuantitatif itu berupa angka-angka atau data numerik yang dihasilkan dari variabel. Data ini diolah menggunakan analisis statistik. Nah, selanjutnya ada sampel. Penelitian kuantitatif menggunakan sampel yang besar dan representatif dari hipotesis. Nah, biasanya dilakukan secara random atau acak. Nah, selanjutnya ada analisis data. Penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis statistik, yaitu berupa seperti statistik deskriptif. Nah, analisis ini dilakukan untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel secara objektif. Nah, yang terakhir hubungan dengan responden. Jadi, hubungan peneliti dengan responden biasanya dilakukan tidak langsung dan tidak formal. Untuk biasanya saat penyebaran angket itu dibatas untuk menghindari subjektivitas dan menjaga netralitas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode penelitian kuantitatif. Apa aja sih metode-metode penelitian kuantitatif? Nah, yang pertama itu ada metode penelitian kuantitatif eksperimen. Nah, ini yang dimaksud metode eksperimen ini adalah memanipulasi variabel bebas untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Nah, yang kedua itu ada metode penelitian kuantitatif kuasi eksperimen. Nah, yang ini hampir mirip dengan eksperimen, tetapi tidak menggunakan pengacakan kelompok.
Nah, selanjutnya ada metode penelitian kuantitatif ex post facto. Jadi metode ini meneliti hubungan sebab akibat dari suatu kejadian yang telah terjadi. Nah, selanjutnya ada metode penelitian kuantitatif berupa survei. Nah, metode ini mengumpulkan data dari populasi besar menggunakan kuesioner. Nah, yang terakhir itu ada metode penelitian evaluasi. Jadi, metode penelitian kuantitatif evaluasi ini menilai efektivitas suatu program atau kegiatannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis penelitian kuantitatif beserta contohnya. Nah, yang pertama itu ada jenis korelasional. Apa sih jenis korelasional itu? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Nah, tidak membahas sebab akibat, hanya menunjukkan ada tidaknya hubungan dan berapa kuat hubungan itu. Nah, contohnya itu, contoh judulnya itu seperti hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi akademik mahasiswa pendidikan, misalnya matematika, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada jenis penelitian kuantitatif komparatif. Nah, jenis ini seperti meneliti perbedaan antara dua atau lebih kelompok terhadap suatu variabel tertentu. Misalnya membandingkan hasil belajar siswa antara laki-laki dan perempuan. Nah, contoh judulnya itu seperti perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang menggunakan metode demonstrasi dan ceramah. Nah, yang ketiganya adalah jenis penelitian kuantitatif kausalitas. Nah, jenis ini meneliti pengaruh variabel terhadap variabel lain atau hubungan sebab akibat. Biasanya digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, contoh judulnya itu adalah seperti pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar negeri. Nah, yang terakhir ada jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Jadi, jenis penelitian kuantitatif deskriptif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan fenomena, kejadian, atau keadaan tertentu secara sistematis dan faktual. Nah, contohnya itu, contoh judulnya itu ada seperti deskripsi minat baca siswa deskripsi minat baca siswa kelas 7 SMP Negeri Kota Yogyakarta tahun pelajaran 2024-2025. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.